Ternyata itu hoax ya guys. Ibu Sri Mulyani tidak pernah dengan sengaja untuk bilang bahwa guru itu adalah beban negara. Sri Mulyani akhirnya angkat bicara setelah namanya terseret dalam potongan video yang viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seolah-olah dirinya menyebut guru sebagai beban negara. Sri Mulyani menegaskan bahwa potongan video tersebut adalah hoax dan hasil manipulasi menggunakan teknologi deepfake. Sri Mulyani menegaskan dirinya tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di tengah maraknya konten palsu yang dapat menyesatkan publik. Dalam pidato aslinya yang disampaikan dalam Forum Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025, Sri Mulyani justru menyoroti masalah kesejahteraan guru dan dosen yang dinilai belum seimbang dengan pengorbanan mereka. Menurutnya, gaji yang kecil membuat profesi guru dan dosen seringkali tidak dihargai sebagaimana mestinya. Hal itu menjadi tantangan serius bagi keuangan negara, sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah seluruh beban pembiayaan harus ditanggung oleh APBN atau bisa didukung dengan partisipasi masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Katanya ada video Sri Mulyani bilang guru itu beban negara. Terus klarifikasinya itu loh, tenang guys, itu deepfake AI. Waduh, mantap kali ya. Sekarang semua bisa disalahin ke AI gitu. Besok kalau gue telat bayar utang ke warung, gue tinggal bilang aja, bukan saya bu, itu deepfake, itu AI yang ngutang. Atau kalau ketahuan selingkuh tinggal klarifikasi aja, sayang, itu bukan aku, itu AI, aku mah setia tuh. Masalahnya netizen itu udah keburu skeptis. Begitu dibilang deepfake atau AI, responnya cuma ya alasan klasik gitu, copy paste template klarifikasi pejabat. Jadi ya udahlah ya, kita hidup tuh di era baru bro, era dimana salah ngomong itu bisa bilang hoax dan salah beneran bisa nyalahin AI. Lama-lama yang asli deepfake itu bukan videonya tapi klarifikasinya. Menurut kalian itu AI? Guys, itu adalah potongan video yang lagi viral di mana Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, berbicara bahwasanya guru adalah beban negara. Ternyata itu hoax ya guys. Ibu Sri Mulyani tidak pernah dengan sengaja untuk bilang bahwa guru itu adalah beban negara. Itu adalah potongan video yang diedit oleh orang-orang yang kurang kerjaan ya, yang tidak mencari tahu dulu ya, pidato, isi asli pidato itu seperti apa. Cuma diedit di bagian guru adalah beban negara. Biar apa sih begitu? Ya, gue paham kalian lagi empet banget sama kelakuan-kelakuan pejabat di negeri Konoha ini. Gue pun juga empet banget sama kelakuan-kelakuan kebijakan-kebijakan yang menurut gue bikin gue mules. Jadi jangan karena kita benci atau kita empet sama ulah pejabat akhir-akhir ini, kita jadi kayak menyamaratakan semua pejabat ataupun siapapun yang ngomong itu salah. Dan kita mudah terprovokasi. Jangan guys, jangan pernah terprovokasi dari sebatas yang kita lihat dan sebatas yang kita dengar tanpa kita research atau tanpa kita cari tahu dulu kebenarannya. Makanya literasi itu penting guys, biar kita nggak terprovokasi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Katanya sudah merdeka. Kalau udah merdeka, ayo kita gunakan kemerdekaan kita untuk berpikir kritis dan untuk cari tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, agar tidak mudah terprovokasi oleh bangsa sendiri. Terima kasih. Guru itu bukan beban negara, Bu. Guru itu tanggung jawab negara. Partisipasi dari masyarakat apalagi yang mau dipertanyakan, Bu? Bukankah pendapatan negara ini sebagian besar itu dari pajak masyarakat? Gimana ceritanya DPR yang gajinya dinaikkan sampai 100 juta satu bulan, negara tidak mempermasalahkan itu? Sedangkan gaji guru yang tidak seberapa itu disebutkan sebagai beban negara. Seolah-olah negara ini keberatan untuk menggaji guru gitu. Ada apa dengan negara kita saat ini? Sri Mulyani bilang guru itu adalah beban negara. Gimana ya? Kalau ngomong tuh harusnya tuh pakai
perasaan sedikit lah. Kalau guru saja yang pekerjaan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa kalian anggap sebagai beban, apalagi kami ini rakyat. Padahal faktanya seharusnya yang jadi beban negara itu ya kalian, para pejabat yang hanya mementingkan perut kalian. Kalian itu yang habiskan anggaran negara besar hanya untuk kepentingan kalian sendiri. Kalian tidak pernah mementingkan rakyat. Apalagi profesi guru, sampai sekarang tuh guru honorer itu gajinya luar biasa kecil, tetapi kalian justru malah menaikkan gaji anggota DPR. Jadi kami tuh sebagai rakyat tuh sudah muak dengan kelakuan kalian para pejabat. Di mana hati nurani kalian? Terakhir hal Kalian tuh benar-benar binatang tertidur. Saya benar-benar gak habis pikir sama satu orang ini yang mengatur keuangan. Dia mengatakan guru itu beban negara. Bu, luar biasa mulut Anda itu. Anda lupa sebelum Anda di posisi ini, dari TK sampai seterusnya Anda memiliki ijazah. Memangnya Anda belajar sendiri, mengerti sendiri, pintar sendiri? Lupa ya kalau Anda juga diajarkan oleh seorang guru. Berapa guru yang mengajarkan Anda? Itu tuh para pejabat yang tidak ada fungsinya, selalu menerima gaji buta. Apa kerjanya? Cuma meninjau, rapat, meninjau lagi, rapat lagi. Ya, sekali rapat berapa? Belum snacknya, belum transportnya, dan sebagainya. Itu yang membebankan negara, bukannya guru. Ngaco ini orang. Saya ingatkan ini Bu, hati-hati. Nanti Anda banyak uang pun ya, batin Anda tidak pernah bahagia. Ingatin omongan saya. Semakin bertambah umur Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Pegang omongan saya. Kita kasih gelar baru buat Sri Mulyani jadi Menteri Blunder. Kenapa? Karena dalam 2 kali pidatonya nih orang blunder terus. Pertama, saat videonya beredar di sosial media, potongan videonya yang bilang guru adalah beban negara. Video itu AI, jadi itu nggak asli omongan dia. Cuman kalau kita lihat secara utuh video pidatonya, secara nggak langsung orang itu tuh yang namanya Sri Mulyani mau bilang guru beban negara. Karena waktu dia menjelaskan efisiensi anggaran negara, dia tuh sempet bilang dalam pidatonya kayak nggak harus negara kan yang tanggung gaji guru, ya bisa aja partisipasi dari masyarakat. Oh jadi mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalian harus ngumpulin uang setiap bulan patungan buat ngegaji guru. Sementara itu kalian pun harus mengumpulkan uang untuk membayar pajak BBM, pajak PBB, pajak kendaraan dan lain sebagainya ya. Ya kalau gitu sekalian cekek deh. Langsung dicekek aja masyarakat kan bisa ya. Yang kedua, dalam pidatonya yang agak lucu juga nih, menggelitik nih, Sri Mulyani ini bilang bahwa kita diharuskan bayar pajak karena pajak ini sama dengan zakat dan sama dengan wakaf katanya. Kan lucu ya. Sedangkan kalau kita pikirkan, zakat itu wajib bagi seseorang yang sudah jatuh nisabnya. Ketika dia sudah jatuh nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat dikeluarkan bagi orang yang mampu, diberikan kepada orang yang tidak mampu, mustahik zakat namanya. Sedangkan pajak dikumpulkan dari masyarakat yang menengah ke bawah untuk diberikan kepada penguasa. Kalau zakat dari atas ke bawah, kalau pajak dari bawah ke atas. Udah nyampe atas, di korupsinya banyak banget. Sampai hari ini belum selesai itu kasus korupsi. Nah, berkaitan dengan belakangan ini kan baru-baru viral nih, katanya DPR gajinya dinaikkan jadi 100 juta. Berarti kalau 100 juta itu satu harinya 3 juta. Buset, keren banget ya. DPR ya kerjanya cuma begitu. Kalah gaji guru honorer juga yang gajinya cuma 200.000, 500.000 per 3 bulan, per 1 bulan sekali dan lain sebagainya. Tapi Puan Maharani mengklarifikasi itu. Kata dia, enggak kok DPR enggak naik gajinya. Jadi DPR itu yang diambil rumah dinas, jadi nanti DPR nggak punya rumah dinas. Cuman DPR ini dikasih uang kompensasi atas rumah dinas yang diambil. Gua nggak ngerti. Kalau gitu masyarakat juga berhak dong untuk meminta kompensasi kalau memang tanah-tanah negara yang dipakai masyarakat itu diambil alih oleh pemerintah dan lain sebagainya. Dan nggak kalah menariknya, ini informasi juga harus disampaikan. Ada video berita viral kan, di mana ada masyarakat yang jualan bendera One Piece digeruduk dong sama aparat. Bahkan ada yang saat mendirikan benderanya itu diambil paksa. Ada juga dalam sebuah konser digebugin. Ada loh konsernya, ada bukti-buktinya loh. Padahal ini bendera, ya Allah, kenapa pemerintah harus takut sama bendera kayak gini? Hai, what happened? Allowance.
Oke, sekarang kita menanggapi pendapat dari Sri Mulyani bahwa guru adalah beban negara. Sebenarnya yang jadi beban negara itu siapa? Guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan, menjadikan cerdas anak-anak bangsa, atau para pejabat yang seringkali korupsi uang-uang rakyat. Bahkan ada yang korupsi sampai hari ini pergi ke luar negeri belum balik-balik dan kasusnya belum selesai. Selamat jadi WNI kawan-kawan.